Jadi saya diperintah atau diberi tugas oleh pimpinan untuk bergabung dengan ibu-ibu, Ayunda. Kebiasaan ibu-ibu PKK ya Bu, mohon maaf. Dengan Ayunda sekalian di sini bukan untuk mengajari bukan, tapi lebih pada sharing aja nih, sharing aja seperti apa sebenarnya lingkup protokoler itu, begitu ya. Nanti kalau saya salah saya dijawil ya Bu Endang. Mohon bimbingannya. Izin menyampaikan baik untuk waktu karena tidak banyak. Jadi ini sudah mau mendekati waktu zuhur juga, mungkin langsung saja. Kami menyampaikan ini secara umum ya, nanti bisa mungkin kalau secara organisasi itu tadi sudah dibahas oleh Bu Endang, jadi saya lebih ke secara umum saja. Keprotokolan, nah ini kadang-kadang kita sering mendengar protokol gitu kan. Protokol itu apa sih? Orang cenderung protokol itu ya MC, pembawa acara itu protokol, begitu nggih? Yang sering saya dengar seperti itu. Padahal sebenarnya itu hal yang berbeda, nggih. Yang berbeda mana protokol dan mana MC. Kalau MC jelas Master of Ceremony, beliau yang akan membawakan acara atau mengawal acara itu sampai dengan selesai. Tapi kalau protokol lebih luas lagi, jangkauan atau tugasnya itu lebih lebar, lebih luas, tidak hanya sebagai pembawa acara saja. Begitu bisa diterima, Yuda, atau suwun. Jadi secara gambaran umumnya itu keprotokolan itu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara-acara resmi. Di sini ada tata tempat, kemudian tata upacara dan tata penghormatan. Mungkin tiga itu yang nanti akan kita bahas ya, sebagai materi pada sesi kedua ini. Nanti kita bisa lebih banyak diskusi begitu. Ruang lingkup keprotokolan di sini ada tata panggung. Satu tata panggung, kemudian tata upacara dan tata penghormatan. Tata panggung ini bisa disebut juga tata tempat begitu ya. Sama tata tempat, tata panggung. Jadi yang pertama tata panggung. Artinya kalau kita mengamati di sini, ini ada panggung ya Bu. Tata panggung itu gambaran kondisi tempat di mana acara itu akan dilaksanakan atau akan diselenggarakan. Tempatnya seperti apa, kemudian kapasitasnya berapa, seperti itu tata tempat. Nah, kita bahas pada mohon izin, ketika kita datang atau kita mempersiapkan sebuah acara, pasti sebelumnya akan ada kepanitiaan atau paling tidak pembagian tanggung jawab, di mana salah satunya nanti akan mengurusi masalah tempat. Biasanya begitu, monggo untuk tempat saya pasrahkan sama Bapak A. Nah, beliau yang mendapat kepercayaan itu harus menuntaskan pekerjaan dari detail tempat itu, tidak hanya tempatnya di aula A, udah seperti itu mboten. Tapi cek and recheck tempat yang dimaksud itu kelengkapannya seperti apa, data dukungnya seperti apa, kemudian daya tampung sarana prasaranya juga harus dipastikan begitu. Itu dari sisi tempat atau lokasi. Kemudian kita melangkah pada mungkin bisa siapa saja. Nah, kalau sudah tempat tertata, kita akan melangkah pada siapa saja yang kita tempatkan. Ya. Yang kita tempatkan di situ tuh siapa? Nah, ini ada tata urutan, begitu ya. Tata urutan untuk tempat duduk atau tempat penyelenggaraan acara itu kan biasanya kalau kita gambarannya ada tempat duduk yang di situ disetting untuk para VIP maupun VVIP. Nah, ini kadang kita sudah prepare Bu. Kita prepare, VVIP-nya siapa di sini begitu. Pejabat tertingginya siapa? Harus dipinarake di mana? Nah, itu penting Bu. Jadi ketika ada acara, kadang-kadang
dihadapkan pada informasi yang kadang harus kita update secara dadakan. Artinya begini, kita mengundang list undangan itu sudah tersusun rapi begitu, dari mulai yang pejabat tertinggi di bawahnya. Namun ketika akan acara H-1 minimal Ibu izin, H-1 kita harus konfirmasi dari beliau-beliau yang kita undang. Untuk apa? Untuk men-setting tempat duduk. Seperti itu. Jadi misalkan ada tamu undangan 9 ini yang rawuh berapa? Yang sudah konfirmasi hadir ada berapa? Yang mewakili ada berapa? Misalkan ada yang bersamaan acara kemudian diwakili begitu. Nah, itu juga harus kita pegang sebagai seorang protokoler ya Bu, bukan MC ya, protokoler yang bertanggung jawab dalam keseluruhan. Okay. Seperti tadi dalam konteks, semisal untuk tempat tadi Bapak A, kemudian untuk acara, seksi acara siapa? Nah, seksi acara itu termasuk juga untuk menunjuk MC, kemudian konfirmasi kehadiran, seperti itu. Kemudian nanti runtutan acaranya seperti apa, menyusun naskah atur acara itu menjadi bagiannya seksi acara. Biasanya seperti itu Bu, tapi itu bisa berkembang sesuai dengan yang punya acara. Begitu. Misalkan seksi acara didobel sama seksi ini, itu tidak masalah. Yang penting ada penanggung jawab di situ. Oke. Jadi tadi konfirmasi kehadiran itu penting sekali untuk apa? Untuk memberikan tempat duduk atau penghormatan untuk beliau. Begitu. Kemudian itu bisa disusun, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Endang, saya sekilas dari pejabat tertinggi begitu nih. Nah, betul, penghormatan seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, apabila sudah terkonfirmasi siapa saja yang nanti hadir, pasti kita akan biasanya men-setting tempat duduk, dikasih namanya setting place atau setting card biasanya yang ada tulisannya. Itu bagus Ibu untuk menunjukkan biar nanti yang menerima tamu itu juga mengarahkannya lebih enak. Nggih, oh ada tulisannya ini. Jangan mengarahkan tamu tapi sampai masih nyari-nyari gitu kan, kurang bagus sih, kurang etis lah. Mosok menyilahkan tamu tapi tamunya malah masih berdiri sementara yang penerima tamunya masih nyari-nyari. Jadi penting untuk mengetahui, kenali posisi setting atau tempat duduk para tamu. Kalau kalau yang peserta kan mungkin kita tidak perlu men-setting ya, mungkin kita berikan standing area. Peserta pelatihan itu mereka sudah bisa menempatkan diri sendiri di tempat setting area itu. Kemudian yang perlu kita protokoler laksanakan atau kita lakukan adalah untuk tamu VIP dan VIP-nya. Tadi ya, penempatan pada tempat duduk yang sesuai begitu. Ini saya mencatatkan tidak apa-apa ya Bu, biar kalau sesuai slide terlalu panjang gitu. Jadi di sini di VVIP itu ada namanya orang paling utama. Itu ada di slide belakang ya Bu, urutan tata tempat. Kalau posisinya itu ada dua VVIP, misalkan ini Pak Gubernur dengan Ibu Bupati, 2 orang VVIP-nya, berarti posisi OPU-nya orang paling utama sinten itu? Gubernur. Pak Gubernur. Berarti kalau ada 2 di situ hanya 2 seat, berarti Pak Gubernur yang di kanan. Leres, Pak Gubernur yang di kanan, yang di kiri, VIP yang di bawahnya. Nah, kalau tiga lebih enak. 3 berarti OPU-nya di tengah. Di tengah, kemudian OPU kedua, orang paling utama yang kedua, baru ketiga. Seperti itu. Kalau genap, misalkan genap 4, berarti dari kanan nomor 2. Itu ada di buku. Jadi dari kanan nomor 2, urutan kursi kedua lah begitu nggih. Bisa dipahami, ada gambaran nggih. Kalau 2 orang itu paling gampang. Yang VVIP paling kanan, satunya di sebelah kirinya. 3 orang, VVIP-nya tengah, kemudian pejabat di bawahnya yang di kiri dan kanannya. Begitu. Kemudian kalau ada misalkan ada perwakilan ini diwakilkan, terus tempat duduknya kan tadi sudah disetting
nih, semisal di nomor 3, karena beliau mewakilkan, itu nomor 3 tidak untuk beliau yang mewakili. Nah, itu bisa dipakai untuk yang hadir pribadi. Yang diwakili bisa bergeser yang di sebelahnya, begitu. Oke, ada gambaran, Ayunda semua. Jadi kan kadang ada nih undangan, kebetulan tidak bisa hadir, mendispokan atau mewakilkan. Nah, yang mewakili itu tidak serta-merta duduk di tempatnya yang diwakili, ya. Jadi bisa bergeser kalau masih ada undangan lain yang hadir pribadi. Ya, kalau misalkan undangan 7, 6 hadir pribadi, 1 diwakilkan, berarti yang 6 itu tetap diposisikan atau dipinaraki di tempat yang sudah disiapkan. Yang perwakilan jelas otomatis di pinggir, ya. Gitu. Ada untuk tata duduk, ya, atau tata tempat duduk, begitu. Ada yang ingin ditanyakan, langsung saja. Tempat duduk, J. Terima kasih Ibu Nur Anifa atas kesempatannya. Pernah suatu acara mengundang seorang yang paling penting gitu, tapi qadarullah di malam menyatakan bisa, di pagi harinya beliau menyatakan tidak bisa. Nah, itu untuk tempat duduknya karena sudah disusun, itu apakah tetap harus dipinggirkan atau bagaimana? Atau tetap? Satu saja? Iya, satu saja. Terima kasih, Bu. Oke. Izin langsung saya jawab, terkonfirmasi awal hadir, begitu deh. Kemudian di menit terakhir, di last minute beliau tidak hadir, padahal di situ sudah disetting. Nah, tidak hadirnya ini mewakilkan atau izin? Tidak hadir sama sekali atau mewakilkan? Kan yang paling utama Iya. mewakil, bukan beliau ingin hadir, tapi betul ada panggilan dari yang akan saya hadir, terus beliau minta bawahannya. Oh, berarti mewakilkan, artinya mewakilkan, ya. Oke, baik. Itu yang paling utama, perwakilan, ya. Artinya di situ VVIP dalam posisi narasumber ataukah mungkin ada sambutan penting, begitu ya. Nah, itu yang satu, misalkan itu berapa kursi, kita lihat 3 kursi misalkan, berarti kan yang pertama nih diwakilkan, begitu ya. Nah, karena di situ beliau tidak hanya sebagai undangan, dalam artian konteksnya begini, kalau beliau nanti ada sambutan, kemudian porsinya mewakili pimpinan VVIP lah, begitu, beliau bisa duduk di situ. Karena apa? Karena ada beliau untuk maju. Ya, tapi kalau beliau hanya mensewu sebagai tamu undangan saja, menghadiri saja, itu bisa digeser. Oke, itu sebagai wujud penghormatan karena beliau nanti akan menyampaikan sambutannya. Gitu. Itu ya. Jadi monggo. Yang lain ada? Cukup. Kalau cukup, sekarang masih pada tempat, tapi ini lebih pada tatanan, ya, tatanan tempat atau layout kelas. Ya. Ada beberapa layout yang sering kita temukan dalam sebuah acara. Ada yang lesehan, gitu ya. Acara itu kan bermacam-macam. Ada yang lesehan, ada yang pakai kursi seperti ini, bentuk kelas seperti ini, ada yang bentuk letter U, ada lagi yang bentuk round table. Nah, bentuk-bentuk settingan tempat seperti itu biasanya disesuaikan satu dengan acara, kemudian disesuaikan juga dengan luasan tempat acara, dan juga urgensi acara. Jadi gini, kalau acara itu rapat pembahasan, di mana di situ tidak memerlukan, artinya seremonial secara resmi, itu biasanya disusun atau diatur dalam letter U. Itu di mana ada pimpinan rapat yang di posisi U-nya, gitu. Kemudian kalau acara itu seremoni penerimaan SK mungkin ya, penerimaan SK itu juga susunannya disesuaikan dengan alur acara itu juga.
Misalnya di penerimaan SK tersebut ada para saksi, kemudian ada rohaniwan, itu juga akan disusun tidak kelas, tapi ada yang di sisi kanan ataupun sisi kiri. Itu untuk apa? Untuk memudahkan pergerakan beliau nanti ketika ada penandatanganan. Begitu. Jadi audiens tetap menghadap ke depan, tapi di sisi kanan maupun di sisi kiri itu biasanya akan ditata kursi untuk beliau-beliau yang nanti ada pergerakan maju, begitu. Yang peserta tetap menghadap ke stage atau ke yang seperti itu. Kemudian ada juga yang round table. Round table ini biasanya dipakai untuk acara-acara apa? Yang sifatnya bukan resmi, ya, semi begitu. Jadi misalkan ada lepas sambut, kemudian penyambutan pejabat, dalam arti penyambutan yang bukan seremoni, jamuan makan seperti itu bisa memakai round table. Atau talk show biasanya kalau luasan ruangan itu cukup luas, panitia akan menyusun round table. Biar apa? Biar ruangan itu penuh begitu. Kalau disusun kelas mungkin akan terlihat sedikit. Jadi akan dimanipulasi supaya terlihat ruangan yang luas itu terlihat penuh, biasanya dipakainya dengan round table. Gitu. Tapi kalau ruangannya sempit, round table saya kira tidak direkomendasikan untuk tempat yang kecil. Oke, kecuali hanya untuk jamuan transit itu bisa. Jamuan transit tamu, jamuan transit undangan sebelum memasuki undangan itu boleh. Saya pernah acara di sini ini tempat transit, dipakai tempat transit, acaranya di lantai 3. Nah, pernah ya di sini ditata round table seperti itu, oke, bisa menyesuaikan. Terus kemudian acaranya tempatnya yang lebih luas. Oke, jadi round table sebenarnya dipakai buat apa gitu? Kita yang bukan acara resmi, intinya gitu, bukan acara resmi. Iya, bisa monggo lah, di organisasi mungkin kan ada juga yang ramah tamah atau apa ya, itu bisa pakai round table. Kemudian ada lagi yang model letter U tadi ya, letter U itu untuk rapat koordinasi, musyawarah itu bisa pakai letter U. Itu juga menyesuaikan luasan dari tempat acara, luasan aula atau tempat acara yang akan dipakai. Dan round table dan yang lebih sering digunakan itu yang kelas biasanya ya, yang seperti ini. Seperti ini kan bentuknya kelas yang menghadap ke stage. Di sana ada kursi-kursi untuk beliau-beliau tamu, kemudian mungkin untuk narasumber seperti itu. Ini yang biasanya umum sekali dipakai dalam lebih banyak acara. Kemudian bagaimana kalau acara itu lesehan? Dan sering ya, non sewu itu biasanya ada pengajian atau mungkin pengajian yang sifatnya rutin. Saya kurang tahu kalau di sini apakah ada lesehan, berlaku juga ya. Jadi lesehan sama, prinsip lesehan sama, semua menghadap ke yang depan ya. Kalau kita sebut seperti ini stage, beliau-beliau para ustadz, para kiai yang dimuliakan di situ berarti di depan begitu ya. Semua menghadap ke beliau. Itu fleksibel ya. Jadi bentuk kelas tapi tanpa meja dan kursi. Jadi sama intinya. Oke, kemudian tadi sudah round table. Kemudian untuk tata tempat sampai sini, dari tempat menyilahkan tempat duduk, kemudian setting kursi, setting place itu, kemudian untuk setting tempat acara. Adakah pertanyaan? Cukup jelas ya? Ini mudah sekali. Kadang-kadang patokan ini pun tidak harus seperti ini. Ketika di lapangan ketemunya tempatnya berbelok-belok, letter L, kita harus bagaimana? Kita harus bisa menyusun, oh ini letter L, kita melihat dari sana, berarti panggungnya harus di sebelah sini, semua audiens bisa melihat begitu. Kalau letter L panggungnya kita taruh yang tidak terlihat dari yang samping, berarti kan audiens yang di samping tidak bisa mengikuti atau secara maksimal mengikuti acara. Monggo. Jadi di kadang aturan ini ada,
benar kita harus laksanakan, tapi ketika di lapangan ketemu dengan konteks yang berbeda itu bisa disesuaikan, begitu ya. Tapi kalau patokan acara resmi ya harus seperti itu. Selanjutnya ada tata upacara. Upacara di sini ya. Upacara ini sudah kita semua sudah tahu, jadi upacara bendera dan bukan upacara bendera. Upacara bendera itu yang mungkin Ayunda di sini banyak ibu guru biasanya di sekolah pasti ada upacara, itu upacara bendera. Upacara bendera itu yang ada pengibarannya, ada pengibaran bendera merah putih. Nah, itu rangkaiannya saya yakin semua sudah besok tata aturan upacara. Kalau di upacara dan di sekolah ada tata aturan upacara sekolah ya, kalau tidak keliru, kalau tidak salah sebut seperti itu. Itu rangkaiannya juga di situ sudah paten, artinya untuk rangkaian upacara, kecuali setelah upacara itu di situ ada tambahan acara. Nah, setelah upacara selesai ada tambahan, contohnya pemberian penghargaan, pemberian piagam, pemberian tanda kehormatan yang diserahkan setelah upacara. Itu diperbolehkan. Gitu. Saya kira untuk tata aturan upacara ini tidak perlu saya sampaikan, sudah cukup jelas sekali upacara rangkaiannya seperti apa, tata aturan upacara, tata urutan, kemudian tempat duduk juga. Kalau di situ ada tamu VIP, kembali lagi tadi tata tempat. Misalkan upacara di mana upacara selesai, yang VIP akan menghormatan. Itu kan berarti ada tatanan kursi. Nah, itu kembali lagi pada tadi penataan tempat duduk. Jadi dalam upacara. Tapi kalau tidak ada ya cukup upacara saja. Itu. Kadang kita menemui upacara. Setelah upacara ada atraksi pemadaman kebakaran, kemudian tangga bencana atau apa sejenisnya. Itu kan berarti beliau VIP harus menyaksikannya sambil duduk. Nah, itu pasti ada tenda. Di situ juga harus ada setting placing untuk kursi beliau-beliau yang ada di acara upacara tersebut. Kemudian upacara yang bukan upacara bendera. Ini lebih simpel ya, upacara yang bukan upacara bendera itu misalkan pelantikan kepala desa, kemudian pelantikan organisasi ya, misalkan organisasi kemudian PWI kayak gitu ya, seperti itu. Organisasi itu biasanya kan ada pelantikan ataupun pengukuhan, itu juga masuk upacara tapi yang bukan upacara bendera. Nah, ini simpel pembukaan, kemudian acara pokok itu biasanya ada pembacaan SK, kemudian simbolis penerimaan SK, penandatanganan fakta integritas, itu masuk di dalam acaranya. Seperti itu. Untuk tata upacara, Ayunda semua sudah cukup jelas ke? Ini materi yang sangat mudah sekali sebenarnya, semua orang sudah perso. Kemudian yang terakhir tata penghormatan. Tata penghormatan ini ada penghormatan kepada bendera, ini wajib ya, bendera merah putih, kemudian penghormatan dengan lagu kebangsaan, bentuk penghormatan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi penghormatan yang sifatnya diatur, penghormatan dengan bendera. Ketika bendera dikibarkan, kita pasti mengangkat tangan sejenak untuk hormat, begitu. Kemudian penghormatan dengan lagu kebangsaan, ini bentuknya seperti apa ya? Berarti ketika lagu kebangsaan dikumandangkan, kita menghormati dengan mendengarkan, begitu. Kalau tidak bisa menirukan, mendengarkan saja. Oke. Penghormatan ini sebenarnya sempitnya atau cakupannya itu lebih luas. Di mana penghormatan ini ya meliputi dari yang awal tadi Bu, tata tempat itu juga termasuk penghormatan, bagaimana kita menempatkan beliau pada tempat yang seharusnya, kemudian
untuk urutan tadi, urutan sapaan maupun urutan sambutan tadi sudah disampaikan pada ini. Jadi kalau tata urutan sambutan itu dari yang paling rendah tadi disampaikan ketua panitia atau tuan rumah begitu. Tapi kalau sapaan dari yang teratas, dari yang terhormat, gitu, okay? Itu juga termasuk bentuk penghormatan dalam sebuah acara. Kemudian menyambut atau penyambutan kedatangan maupun menghantarkan kepulangan. Biasanya begitu, Ibu. Seringkali kita mengundang dari pihak luar. Pasti kita akan satu mengkonfirmasi kehadiran beliau tadi, itu wajib. Rawuh di jam berapa, kita harus punya informasi detail. Rawuh di jam berapa, dengan kendaraan apa, begitu ya, berapa KBM, berapa kendaraan bermotor dalam rombongan beliau. Ini terkait erat dengan ketika nanti menyambut beliau. Ketika beliau masuk, berapa rombongan, supaya apa? Supaya terkondisikan baik dari parkir KBM-nya maupun ketika ada transit, tempat transitnya juga memadai. Begitu. Jadi penting sekali adanya koordinasi atau konfirmasi kehadiran. Itu kita pegang sebagai protokoler, harus kita pegang seperti itu. Kemudian penyambutan tamu, kalau tamu itu datanya satu-satu kita enak, Bu. Nah, satu gitu kan kita silakan. Tapi kalau berbarengan, nah seperti ini. Kalau berbarengan bagaimana cara menyambutnya? Nah, kalau berbarengan tetap kita laksanakan atau kita sambut beliau selayaknya tamu, tapi lebih kita mengenali, oh ini yang VIP, berarti arahnya kemana, diarahkan kemana. Nah, seperti tadi di awal, setting duduk harus kita kenali. Itu fungsinya seperti ini, Bu. Jadi ketika beliau rawuh berbarengan, itu kita sudah tahu, oh ini Bapak Ardi pinaraknya di sini, ini Bapak Budi di sini, itu sudah tek begitu. Jadi perlu adanya komunikasi antara penerima tamu, nah, penerima tamu ya, iya, penerima tamu dengan yang bagian konfirmasi kehadiran. Konfirmasi kehadirannya juga harus klik dengan para penerima tamu. Jangan sampai penerima tamu bingung ini siapa, gitu ya. Jadi berusaha mengenali dengan detail, mungkin bisa lewat kalau pejabat kan biasanya ada ajudan. Kita bisa lewat ajudan. Pakai mobil plat apa, kemudian berapa KBM, berapa orang, seperti itu. Kemudian penghormatan lainnya yaitu untuk tadi penyambutan tamu sudah, kemudian penghormatan jenazah ini juga ada yang di lingkungan TNI, Polri itu juga ada penghormatan untuk jenazah. Para anggota TNI Polri yang gugur dalam bertugas itu biasanya ada upacara pemakaman, dan itu punya aturan sendiri. Penyambutan dan pelepasan seperti tadi ya, ketika kita menyambut, kemudian ketika beliau pamit kita harus menghantarkannya seperti apa. Itu saya kira sudah berjalan lah, sudah bagus, sudah sesuai dengan masing-masing organisasi punya standar, biasanya begitu. Masing-masing organisasi punya standar dan standar itulah yang dipakai. Ringkasannya dari yang saya sampaikan dari awal sampai dengan akhir, ini seorang protokoler, bukan seorang MC, protokoler itu harus secara runtut. Tadi sudah saya sampaikan, menerima info, menerima informasi sedetail-detailnya, begitu ya. Detail-detailnya kalau ini dari sebuah organisasi atau sebuah instansi, kalau di instansi berarti dari TU pimpinan. Kalau dari organisasi mungkin juga sama, sekretaris gitu, dari sekretaris begitu. Kemudian protokoler itu harus tadi ada membagi tugas, ada seksi konsumsi, penerima tamu, seksi acara, seksi mungkin penataan tempat parkir, itu harus ada pembagian terlebih dahulu supaya nanti ketika pelaksanaan sudah tidak itu siapa tanggung jawabnya, siapa lempar tanggung jawab. Kemudian untuk satu, semisalkan acara itu besar, itu pasti ada di situ tim yang
mengurusi misalkan tim penerima tamu, di situ tidak mungkin satu orang misalkan karena acaranya besar, berarti di situ harus ada dan tim atau komandan tim yang bertugas bertanggung mengkoordinasikan acara. Acara ini sudah tersampaikan di materi pertama, dari susunan acara, kemudian pejabat-pejabat yang akan mengisi acara itu harus dikoordinasikan terlebih dahulu. Kemudian sebagai protokoler kita harus cek lokasi terlebih dahulu, kita pastikan tempat aula di mana, tempat parkir di mana, tempat transit di mana. Jangan lupa Ibu, tempat kamar mandi. Ini hal yang mungkin sepele, tapi ketika pimpinan kita memerlukan itu lewat sini begitu deh, nanti drop off di sini, setelah itu jalan ke sini, itu kita sudah harus punya gambaran. Oke. Kemudian cek lokasi tadi sudah, sebagai penyelenggara acara harus ada semaksimal mungkin diusahakan ada gladi bersih. Kalau acaranya besar, kalau acaranya hanya non sewu, bukan meremehkan, rapat koordinasi mungkin tidak perlu gladi, gitu ya. Tapi kalau melibatkan banyak petugas, melibatkan banyak orang, itu sebaiknya ada gladi. Meskipun cuma sekali. Gladi langsung, gladi kotor sekaligus gladi bersih, karena mungkin kebentur waktu, kebentur dan lain sebagainya gitu. Jadi alurnya gladi kotor dan gladi bersih. Kemudian sampai pada pelaksanaan acara, ini paling menegangkan Bu untuk seorang protokoler. Pelaksanaan acara itu kita deg-deg gitu ya, sudah mulai wah ini sudah opening MC, ini setelah ini, setelah ini. Tapi begitu sampai penutup plong rasanya. Itu yang saya alami seperti itu. Mungkin Ayunda semua tidak seperti saya, lebih tegar, lebih santai, lebih aman, lebih santai, lebih aman. Nah, jadi MC udah on mic, Bismillah gitu ya. Semoga lancar seperti itu. Tapi ketika sudah closing oleh MC, plong rasanya, oh acara sudah selesai, gitu, oke. Kemudian setelah selesai acara kita tidak berhenti di situ Bu. Sebagai protokoler atau tim, kita harus laporan ke pimpinan, ya, melaporkan kegiatan hari ini seperti ini kendalanya apa, disampaikan ke pimpinan untuk dimohonkan arahannya, begitu. Siap? Oke. Sudah? Ini slide terakhir sudah. Terima kasih. Ini materi dari saya. Semoga meskipun saya menyampaikannya secara acak, tapi bisa diterima. Bisa diterima dan menambah wawasan ketika panjenengan berada atau dipercayai untuk menghandle sebuah acara, dari mulai tata tempat, kemudian tata letak atau tata kelola tempat acara, sampai tata penyambutan ataupun penghormatan. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada tutur kata yang kurang berkenan di hati atau mungkin kurang bisa dipahami. Nanti mungkin bisa via chat dengan saya. Selanjutnya tidak apa-apa, insya Allah kami balas. Matur suwun sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, karena ini waktunya